mau lihat tangan-tangan yang merasa hidup kita diberkati, amin. Mana tangan-tangan yang hidupnya diberkati Tuhan? Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Waktu aku diberkati, aku dilimpahi, ada Allah satunya untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, yes, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, waktu aku diberkati, aku dilimpahi, ada Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kesetiaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ayo bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah bisa mengingkari diri-Mu bahwa Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau
Shalom saudara, kita kembali ada bersama di dalam ibadah. Dan saya percaya kalau kita ada seperti hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita syukuri, walaupun ada banyak pergumulan yang belum bisa kita selesaikan. Tapi saya percaya saudara, Tuhan itu tetap setia. Oleh anugerah Tuhan kita memasuki minggu pertama. Ya, hari ini kita akan juga mengadakan perjamuan kudus. Kiranya saudara sudah mempersiapkan di tempat saudara sedang beribadah. Kiranya saudara menyiapkan juga hati saudara untuk mengalami kebenaran Allah dan mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Bulan Maret ini, GBI secara nasional dan juga gereja kita, GBI Arauna Makassar, kita mengambil topik yang sama tentang teguh dalam Kristus. Saudara, waktu saya mendapat tema ini, maka saya merasa ada pesan Tuhan yang kuat. Berbulan-bulan kita menggunakan tema yang sama dengan yang diberikan oleh nasional, karena itu menjadi jawaban atas pergumulan kita. Bulan lalu, ya,
Beberapa minggu lalu kita belajar tentang karakter murid Kristus. Kiranya saudara menjadi orang-orang yang berintegritas, yang hidup sederhana, yang hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga melaluinya kita mencerminkan sebagai murid Kristus yang taat. Hari ini kita akan mengambil topik tentang teguh dalam Kristus, saudara. Teguh artinya kuat berpegang, tetap tidak berubah. Saudara, ada banyak orang yang mengikut Tuhan tapi mereka tidak teguh. Mereka mengikut Kristus tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, tidak teguh berpegang, sehingga dengan mudahnya iman mereka luntur, bahkan tidak sedikit yang kemudian pindah keyakinan. Karena mereka berpikir semua sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau masih berpikir bahwa mengikut Kristus itu sama dengan yang lainnya, maka alangkah baiknya pagi ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan kemudian membiarkan firman itu berbicara kuat di dalam hidup kita. Saudara, mengapa kita perlu teguh berpegang dalam Kristus? Ada beberapa alasan mengapa saudara dan saya perlu teguh berpegang di dalam Kristus. Poin yang pertama adalah adanya kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menghubungkan hidup kita dengan kekekalan. Kenapa saudara? Karena yang kelihatan itu sementara. Yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita alami saat ini sementara. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang tidak kelihatan dan jauh lebih pasti yang disebut dengan kekekalan. Saudara, kalau engkau pernah merasa takut, khawatir, cemas untuk sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum terlihat, artinya engkau tahu bahwa di dalam jiwamu, di dalam batinmu, menangkap sesuatu. Ada sesuatu di depan sana yang akan terjadi dan pasti terjadi, tapi saya tidak tahu. Dan itu juga menjadi petunjuk bahwa batin kita menangkap bahwa manusia itu memiliki sebuah ruang kekekalan yang hanya bisa diisi oleh penciptanya dan kemudian juga melalui diisi oleh penciptanya itu kita hidup di dalam kebenarannya. Dan akhirnya kita berujung kepada kehidupan yang kekal. Lawan dari kehidupan kekal adalah kebinasaan yang kekal. Mari kita lihat satu ayat di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dikatakan sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara, agama monoteisme yang mengaku bahwa Tuhan itu Esa, termasuk Kristen, maka mereka percaya ada hari akhir, ada hari penghakiman, dan ada saat penghukuman. Dan setiap kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Yesus yang ditetapkan surga menjadi hakim atas segala hakim. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau Yesus cuma sekedar nabi, ada nabi-nabi yang lebih besar. Orang Yahudi mengakui bahwa nabi yang terbesar mereka adalah Musa dan Elia. Agama lain mengakui nabi yang terbesar juga. Kalau saudara mau melihat yang lebih hebat, Paulus pelayanannya lebih hebat dari Yesus, lebih luas. Yesus cuma di sekitar Palestina dan kadang-kadang ke Tirus dan Sidon, keluar sedikit. Tapi Paulus masuk ke Asia, ke sebagian Eropa, memberitakan Injil. Bahkan ada yang konon sampai ke Indonesia, salah satu murid Yesus yang dari 12 rasul itu. Mereka pelayanannya jauh lebih jauh daripada Yesus, lebih luas. Tapi kenapa surga menetapkan yang menjadi pengadil kelak adalah Kristus? Karena Yesus itulah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia menjadi manusia, memikul dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan setelah dia mengadakan karya penebusan, dia kembali ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan mereka yang ada di dalam Kristus, mereka memiliki jaminan kekal. Kalau pagi ini kau belum tahu apa yang terjadi sesudah engkau mati atau kelak engkau akan masuk surga atau neraka, di dalam Yesus ada jaminan yang kekal. Poin yang kedua, mengapa kita perlu teguh berpegang dalam Kristus? Karena tidak ada jalan lain. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku. Saudara, mengapa kita perlu teguh dalam Kristus? Yang poin yang kedua tadi adalah tidak ada cara lain untuk saudara dan saya
mengalami kehidupan kekal. Poin yang ketiga, kenapa kita perlu teguh dalam Kristus? Karena Yesus adalah Allah yang benar. Kalau ada Allah yang benar berarti ada Allah yang tidak benar. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5:20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, karena memang banyak agama memakai frasa namanya antromorfik atau antromorfisme. Untuk memudahkan manusia, apa itu antromorfisme? Sebuah frasa yang menggambarkan untuk sesuatu yang bukan manusia seolah-olah manusia. Kenapa Tuhan disebut sebagai anak Allah? Supaya kita lebih memahami. Anak Allah berasal dari Allah, itu artinya. Anak Allah di dalam Alkitab yang menuju kepada Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri dan dia menjadi manusia. Karena Alkitab berkata, dia diperanakan bukan menurut daging, bukan menurut keinginan manusia, tapi di dalam rencana dan kehendak Allah. Yesus dikandung dari Roh Kudus karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi pengertian anak Allah bukan Allah itu beranak, tapi Allah diperanakan menjadi manusia. Menjadi manusia itu diperanakan bukan dalam arti seperti manusia beranak, tapi dia menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus adalah Allah yang benar. Saudara, kiranya engkau mengalami pewahyuan pagi ini, sehingga kau bisa tahu persis bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diciptakan oleh Yesus. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Mari kita masuk ke ayat tema, saudara. Tadi kita belajar mengapa kita perlu teguh berpegang. Karena adanya kekekalan. Dan Yesus adalah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kedua, dia adalah satu-satunya jalan. Poin yang ketiga, Yesus adalah Allah yang benar. Itu sebabnya kita perlu teguh berpegang di dalam Yesus. Nah, kita akan masuk di ayat tema khotbah hari ini, yang terambil dari Ibrani 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Mari kita membaca ayat ini dan memperhatikannya dengan huruf-huruf yang saya tulis besar di situ. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada perintah, jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Dikatakan karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, sebelum kita membahas ayat ini, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan menemukan beberapa kebenaran. Ayat tadi dimulai dengan sebab itu. Berarti ayat-ayat sebelumnya terhubung langsung dan menjelaskan mengapa ada kata sebab itu. Alasan yang melakukan kita untuk tidak melepaskan kepercayaannya. Di ayat sebelumnya, kita membaca ada peringatan dini surgawi bahwa Tuhan akan menghakimi umatnya. Dan ngeri benar dikatakan kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup itu. Saudara, peringatan dini BMKG saja berapa minggu lalu. Itu mengerikan, saudara. Kita masih ingat bagaimana kota kita mengalami banjir yang tidak pernah banjir. Selain ada unsur dari kecerobohan manusia, tapi memang gejala alam kadang-kadang membuat kita mengalami hal-hal yang susah diprediksi seberapa besar akibatnya. Tapi BMKG memberi peringatan, ada cuaca ekstrim dan kemudian terjadi. Lalu kemudian baru seminggu reda sedikit kita bisa mulai tidur nyenyak. Tiba-tiba ada peringatan baru lagi. Saya masih ingat waktu minggu lalu saya mengajak jemaat 2 minggu lalu berdoa bersama. Dan oleh anugerah Tuhan tidak terjadi seperti yang diprediksi. Kita ngeri, kita takut, apalagi peringatan surgawi. Kita perlu peka dengan peringatan surga. Bencana, gempa sedang terjadi. Alkitab menulis ada 2 kemungkinan. 1, tanda bahwa Yesus akan datang kembali. Karena Alkitab berkata sebelum Yesus datang kembali akan terjadi gempa di berbagai tempat dan kita sedang mengalaminya. Tapi juga gempa itu juga merupakan sebuah persiapan untuk sebuah lawatan. Tanda kedatangan Tuhan untuk melawat umatnya.
Kalau ini belum akhir zaman, mari saudara kita tidak terlewat. Masih kita ingat ada satu kampus di luar negeri, bagaimana mereka dilawat dari tanggal 8 Februari sampai hari ini. Masih ibadah non-stop, orang datang bergantian. Buah dari lawatan itu mereka bertobat, ada orang dilepaskan, disembuhkan. Kita rindukan itu dialami oleh kita di Indonesia. Kita rindukan itu terjadi setidaknya di gereja Arauna. Semoga Tuhan melawat kita pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan ada peringatan surga. Penulis Ibrani, penulis ayat tema tadi juga mengingatkan masa lalu jemaat bagaimana sesudah menerima terang. Mereka banyak menderita oleh karena bertahan dalam penderitaan yang berat. Apa penderitaan yang mereka alami? Penderitaan yang berat setelah terima Yesus, hidupnya tidak mudah. Dan apa yang mereka alami? Mereka dijadikan tontonan, dicerca, dianiaya. Bahkan mereka ikut bagian dalam penderitaan orang lain yang diperlakukan sedemikian. Orang-orang yang diperlakukan dianiaya, mereka ikut merasa menderita. Karena memang kita satu di dalam Kristus. Dikatakan bahwa mereka turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta mereka dirampas, mereka menerima hal itu dengan sukacita. Mereka mengalami kehilangan harta. Bagaimana saudara dan saya pada waktu kehilangan sesuatu? Apakah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Mengapa mereka bersukacita? Kalau sudah membaca beberapa ayat sebelum ayat tema, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dan peringatan tadi berlanjut dengan ayat tema. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kita kembali ke ayat tema. Dari ayat tema kita belajar beberapa poin ini. Satu, iman kita memiliki upah yang besar. Kalau saudara mengerti ada upah yang besar, maka saudara pasti akan memperjuangkannya, bukan? Kenapa kita tidak memperjuangkan iman kita? Kenapa kita tidak teguh? Karena banyak orang tidak tahu bahwa ada upah yang besar. Orang-orang yang memiliki iman di dalam Kristus, mereka memiliki upah yang besar, setidaknya hidup yang kekal. Satu kali, Yesus ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, aku sudah mengikut engkau, meninggalkan semuanya. Apa yang akan kami dapatkan?" Yesus berkata, "Barang siapa meninggalkan ayah ibunya dan semuanya karena namaku, dia akan menerima hidup yang kekal dan di dunia ini akan menerima 100 kali lipat." Ada berkat yang Tuhan sediakan baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Kalau saudara mengerti ini, maka penderitaan, kesulitan karena iman, kesulitan, pergumulan karena masalah hidup, dan saudara memilih untuk tidak kompromi, itu bicara tentang iman yang teguh di dalam Kristus. Alkitab menjanjikan berkat sekaligus juga selamat. Poin yang pertama, tadi di ayat tadi, iman itu memiliki upah yang besar. Dari Ibrani 10, 35 dan 36 tadi. Poin yang kedua, ketekunan adalah suatu kebutuhan. Tadi dikatakan di ayat tema, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, kalau saudara tidak menjadikan ketekunan sebagai sebuah kebutuhan, maka pantaslah saudara tidak pernah bertekun. Waktu kita punya kebutuhan fisik, maka kita akan berusaha keras semaksimal mungkin untuk memperolehnya, bukan saudara? Tapi banyak orang tidak menganggap ketekunan itu sebagai sebuah kebutuhan. Mari kita menjadikan iman itu sebagai sebuah ketekunan itu sebagai sebuah kebutuhan. Saudara, kenapa kita perlu tekun? Alkitab tidak berkata bahwa hidup ini mudah. Tapi Alkitab banyak menjelaskan hidup ini memang tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu ketekunan, kesungguhan, ketabahan hati. Kalau pagi ini ada di antara saudara yang sedang tidak tabah karena tekanan hidupmu, dan kamu mulai berpikir mau meninggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah, saya mau katakan teguhkan hatimu pagi ini. Engkau perlu tabah, engkau perlu tekun, karena ketekunan itu kebutuhan untuk iman kita. Iman itu yang membawa kita kepada kekekalan. Mari kita belajar memenuhi kebutuhan terlebih dahulu dibanding semua keinginan. Kita inginnya tidak ada masalah. Kita inginnya kita bebas dari masalah, penuh berkat dan jalan mulus. Tapi kita tidak bisa menghindari hal-hal yang harus kita hadapi. Kita butuh ketekunan. Mari kita kejar kebutuhan di atas semua keinginan. Kalau engkau menjadikan ketekunan sebagai kebutuhan,
maka kau akan mengejarnya sedemikian rupa. Mengabaikan keinginan, mengabaikan rasa. Yang ketiga, dari ayat tadi kita belajar bahwa kita perlu melakukan kehendak Allah. Tadi dikatakan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, tanamkan ini. Hal yang akan menyeret orang Kristen ke neraka bukan karena dia kurang ibadah, kurang doa, kurang persembahan, bukan. Tapi karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, pelayanan saudara tidak akan membawa saudara ke surga. Tapi ketaatan saudara, kelembutan hati saudara untuk hidup dalam kehendak Allah, itu yang menuntun saudara sampai kepada langkah akhir iman. Dan di ujung langkah itu Tuhan berkata, mari hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah saudara, tadi kita belajar dari ayat tema, bahwa iman kita memiliki upah yang besar. Bahwa ketekunan adalah sebuah kebutuhan. Bahwa kita perlu melakukan kehendak Allah di atas semua pergumulan hidup kita. Maka kehendak Allah itu yang paling utama. Kita akan belajar bagaimana membangun hidup yang teguh dalam Kristus. Kita tahu bahwa iman kita memiliki upah yang besar. Bahwa kita butuh ketekunan, kita sudah tahu. Tapi bagaimana membangun hidup yang teguh? Kalau saudara pengen membangun hidup yang teguh dan saudara tidak tahu caranya, mari buka Alkitab saudara. Di sana ada banyak petunjuk kehidupan, petunjuk iman yang membuat kita tetap bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya sengaja memberi beberapa warna dan mempertebal bagian-bagian tertentu untuk menjadi pengingat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ayat ini dimulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saat terbaik engkau membuka hati dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat dan menerimanya dalam hati, menjadikan dia sebagai penguasa hidup, menjadikan dia sebagai Juru Selamat, bukan kebaikan kita. Agama kita tidak menyelamatkan. Yang membuat saudara selamat adalah iman kepada Yesus. Dan melalui keselamatan itu kita bisa mengerjakannya, kita bisa menghidupinya. Dari ayat Kolose 2 ayat 6 sampai 8 ada 5 poin, ada 5 hal yang harus kita kerjakan supaya kita bisa bertambah teguh. Kita bisa kuat di dalam Kristus, kita bisa teguh di dalam Kristus. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap ada di dalam Dia. Poin yang pertama dari Kolose 2 tadi. Yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia. Saudara, tetap di dalam Dia artinya berjalan di dalam Dia, beraktivitas di dalam Dia, berperilaku di dalam Dia. Dari poin pertama ini, ya, poin nomor 1 ini, kita perlu terhubung dengan Tuhan dalam batin, dalam perilaku, dalam perencanaan, semua aktivitas hidup kita. Jangan cuma kudusnya kalau di gereja, begitu selangkah keluar di pintu gereja kita kudus. Jangan semangatnya sungguh-sungguhnya kalau cuma lagi ibadah, begitu keluar ibadah, kita jadi orang fasik. Mari kita menghubungkan perilaku hidup kita, baik di pernikahan, di pelayanan, di pekerjaan, di masyarakat, bahkan waktu saudara lagi jalan bawa mobil, engkau perlu terhubung dengan Yesus di dalam kebenarannya, di dalam tuntunannya, di dalam arahannya, di dalam bimbingannya. Itu namanya hidup tetap di dalam Dia. Dalam bahasa terjemahan bahasa ini namanya walk in Him.
berjalan di dalam Dia, berperilaku di dalam Dia. Ada satu tokoh yang bernama Henok. Henok tercatat dalam Kejadian 5, 22 dan 24, perhatikan yang saya garis tebal. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, walk with God, selama 300 tahun lagi. Setelah dia memperanakan Metusalah dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, diulang lagi. Dan lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok adalah orang pertama, manusia pertama yang tidak mengalami kematian tapi dia diangkat ke surga hidup-hidup. Ada Elia yang juga diangkat ke surga hidup-hidup. Ada juga Musa, setelah dia mati tubuhnya diangkat ke surga dan dia tubuh, jiwa dan rohnya sudah ada di surga bersama-sama. Tapi Henok tercatat sebagai manusia pertama yang tidak mengalami kematian. Yang menjadi petunjuk bagi setiap kita bahwa kita bisa mengalami hal yang sama. Terangkat ke surga. Satu kali Yesus akan datang kembali. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dulu. Dan setelah itu bersama-sama dengan kita masih hidup. Kita akan terangkat bersama-sama ke surga. Henok menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Hidup bergaul dengan Allah. Hidup tetap di dalam Dia. Terhubung dengan Tuhan bukan hanya waktu di gereja tapi di seluruh kehidupan. Poin yang kedua, dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Poin nomor dua adalah berakar di dalam dan dibangun di atas. Saudara, kalau kita digambarkan sebagai pohon, maka akar itu yang memperkuat pohon itu sekaligus juga membuat pohon itu hidup berkesinambungan. Kenapa? Melalui akar itu dia menyerap makanan dan dialirkan ke seluruh pohon, sehingga pohon itu pada saat itu terus bertumbuh, apalagi kalau tertanam di tepi aliran air. Tidak mengalami datangnya terik. Buahnya selalu berbuah. Itu Alkitab katakan. Kalau engkau tetap ada dalam Dia, engkau akan terus berbuah. Ya. Bertumbuh itu ke atas agar menghasilkan buah. Kenapa saudara? Yang diharapkan dari pohon adalah buah. Secara umum, yang digambarkan sebagai kehidupan iman adalah pohon yang berbuah, bukan berumbi. Ya, pohon yang berumbi ada ketela, ada ubi kayu, ada kentang, ada bit itu di dalam tanah. Tapi pohon yang menghasilkan buah yang dimaksud adalah pohon yang bertumbuh ke atas, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan melalui pertumbuhan yang sehat dia menghasilkan buah. Dan Alkitab mengajarkan bahwa cara yang terbaik berakar adalah ketika kita tumbuh di atas tanah yang baik, bukan tanah yang berbatu. Kalau saudara penuh dengan kekerasan hatimu itu seperti tanah berbatu. Orang yang tanah berbatu, kena masalah enggak tahan. Segera layu, secepat dia tumbuh, secepat itu layu. Enggak perlu berakar, supaya waktu panas itu, terik itu datang. Panas itu justru menghasilkan pertumbuhan. Dan melalui panas kita tahu ada istilah fotosintesa. Pohon itu bisa menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan masalah, tantangan. Takutlah dengan dosa yang kau kerjakan. Takutlah dengan kebodohan hidup. Banyak orang sakit karena kebodohan hidupnya. Banyak orang bangkrut karena kebodohan hidupnya. Jangan kerjakan itu. Jangan takut masalah. Kita perlu menjadi orang-orang yang berakar dan bertumbuh. Katakan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas. Karena melalui demikian, kita akan menghasilkan buah. Nomor 3, ya poin nomor 3, bagaimana membangun hidup yang teguh dalam Kristus adalah bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Tadi dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ada 4 hendaklah di ayat tadi di Kolose 2:6-8. Bertambah teguh dalam iman itu adalah pilihan. Untuk kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, maka itu sebuah keputusan pilihan. Untuk menjadi teguh, saudara, itu perlu aktif. Bagaimana mau teguh? Kalau kita tidak mau mendengar pengajaran, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari ini tidak mau bertekun dalam pengajaran firman. Mereka pergi ke gereja, pindah-pindah, berjemaat pindah-pindah, seolah makan di restoran. Para petualang model begini akan sulit bertumbuh dalam pengajaran iman.
Yang ada mereka cuma memuaskan diri, ketemplak di tempat ini, pergi ke tempat lain, ditemplak di tempat, pergi lagi terus. Tapi orang yang berkomitmen dalam sebuah penggembalaan, ditemplak. Haleluya, aku mau berubah. Tolong saya ya, bimbing saya. Ada beberapa orang di gereja kita berkata, Kak, tolong bimbing kami. Oh saudara, orang seperti ini membuat kami punya semangat, punya energi. Karena orang ini bisa bertumbuh. Serusak apapun hidupnya, kalau dia mau bertumbuh, dia akan berubah. Dan ketika dia berubah, pasti berbuah. Jangan heran nanti satu kali saudara akan ketemu, wah Kak itu dulu orang jahat banget, sekarang baik. Ya karena dia mau bertumbuh. Orang yang mau bertumbuh, dia mau berbuah. Dia mau berubah, dan orang yang mau berubah, dia akan berbuah. Saudara, sekali lagi para petualang rohani akan sulit bertumbuh dalam pengajaran. Poin yang keempat, atau nomor 4, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendak yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Waktu saya lagi belajar begini, saudara, saya pun kena. Saudara. Di poin yang keempat ini pun saya kena. Saya nggak malu, karena saya juga lagi jadi murid dalam pengajaran firman Tuhan. Saya mau berubah, supaya saya bisa berbuah, saudara. Melimpah itu kalau banyak. Kalau kita sedikit bersyukur, kita tidak melimpah. Orang yang tidak suka bersyukur tidak pernah melimpah dengan syukur. Beberapa hari lalu saya pas lagi makan sama keluarga, sampai mereka ketawa karena saya berdoa, Tuhan, terima kasih, akhirnya saya boleh kesampaian makan di tempat ini. Karena happy, bersyukur. Kelihatannya sepele, cuma makan caumian, mie goreng, nasi goreng. Buat orang lain sepele, tapi buat saya bisa membuat saya happy. Apa yang membuat happy, saudara? Ungkapkan syukur. Secepat itu. Biar cuma mungkin makan tahu isi. Saya ingat minggu lalu ada anak remaja nawari saya di kantor. Om, mau ada tahu isi saya bawa. Saya pikir dia bawa sedikit. Ternyata dia lagi berbagi kepada gembalanya dan juga kepada hamba Tuhan di gereja kami. Makan. Saudara, saya begitu happy. Thank you Tuhan, bisa makan, ada orang yang murah hati. Makan tahu isi bisa membuat happy. Itu ada kebaikan yang diterima, saudara. Tapi ada bagian yang lain. Orang yang sedikit bersyukur akan membuat lemah iman. Sebelum saya lebih lanjut. Orang yang sedikit bersyukur, imannya mudah lemah. Kalau engkau sedang lemah pagi ini, bisa jadi karena engkau kurang bersyukur. Saya lagi latihan, saudara. Saya pun banyak gagal. Tapi saya hanya orang yang dapat kasih karunia Tuhan sehingga saya bisa bangkit kembali. Bersyukur seturut Alkitab itu bukan berdasar kebaikan yang kita terima, tapi seturut dengan kehendak Allah, saudara. Kalau saudara menunggu kebaikan, bayangkan berapa minggu lalu kantor kita kebanjiran dan beberapa alat rusak sampai saya pernah ngomong kepada saudara, kalau hari ini agak kurang berkualitas, tangkapan gambarnya itu karena ada masalah, kita habis kebanjiran. Kami tidak pernah bercerita, tidak pernah mengeluh. Hari ini bisa memakai fasilitas terbaik kembali. Bahkan Tuhan ganti yang lebih baik dari yang rusak yang lalu. Kita belajar bersyukur. Saudara, bagaimana bisa bersyukur waktu banjir? Dan tiba-tiba kami harus mengangkati alat-alat yang sebagian juga rusak. Tapi belajar hari itu di tengah rasa sakit. Kenapa Tuhan kantorku kebanjiran? Kenapa ada yang masuk begini? Saya belajar Tuhan, aku tetap bersyukur karena Tuhan mau aku bersyukur. Di 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur itu bukan karena kita terima kebaikan, tapi kita sedang mengerjakan kehendak Allah. Apapun yang Tuhan kehendaki, yuk kita lakukan. Walaupun perasaannya enggak oke. Kita tetap semangat, thank you Tuhan, terima kasih. Mulai bersyukur pagi ini. Sampai engkau limpah, hatimu limpah dengan syukur. Karena dengan melimpah dalam syukur itu akan membuat engkau kuat di dalam Tuhan, teguh dalam Tuhan. Ayo bersyukur, bersyukur, bersyukur. Enggak tahu untuk apa saya bersyukur. Ya Tuhan suruh. Satu kali saya pernah mobil saya ditabrak, baru keluar di bengkel, baru dicet, ditabrak orang, dicet, baru beberapa hari ditabrak lagi sama motor. Itu perasaan berkecamuk, tapi begitu pulang ke rumah, Tuhan, aduh terlalu banget Tuhan. Tapi tiba-tiba bersyukur. Ya udah saya bersyukur. Apa ya alasan bersyukur? Ya bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Oh ditabrak kok bersyukur ya. Aku bersyukur karena Kau suruh aku bersyukur. Ya aku bersyukur aja, gak tahu apa artinya. Tiba-tiba saudara, waktu kita bersyukur,
Muncul, coba kalau yang tadi nabrak mobil atau truk, istrimu di samping kena kehajar truk, apa enggak celaka parah? Tiba-tiba saudara, ada keharuan Tuhan. Engkau melindungi aku dari bahaya yang lebih besar. Kalau ada bahaya kecil itu untuk mengingatkan bahwa hidup di dunia ini riskan, penuh resiko. Tapi oleh anugerah dan perlindunganmu, istriku selamat, aku juga selamat. Kalau mobil lecet ya sudah biarkan saja. Sampai hari ini belum saya perbaiki, tapi hatiku tetap penuh syukur. Latihlah bersyukur, supaya kita limpah dengan syukur, bukan dengan sungut. Poin yang kelima, saya kasih tanda yang berbeda warnanya. Dikatakan hati-hatilah, dari Kolose 2:6-8. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, saudara. Saudara, filsafat adalah salah satu perusak iman yang paling efektif karena tidak disadari bekerjanya. Orang-orang yang punya filosofi yang salah, mereka akan melakukan banyak hal yang salah. Bahkan melakukan hal yang mengerikan, mereka berpikir mereka tidak bersalah. Banyak orang, saudara perhatikan nih, yang merasa firman Tuhan itu tidak cukup buat jiwanya. Sehingga mereka memakan apa saja yang nampak menarik dan dirasa enak bagi daging mereka. Salah satunya filsafat. Orang hari ini lebih suka kata-kata mutiara. Sehingga tidak heran, kami para pengkhotbah tidak jarang terseret untuk kita jadi motivator. Bukan penyampai firman, tapi menyampaikan motivasi hidup. Itu bagus, tapi kalau tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terhubung dengan unsur firman, maka semua yang kelihatan bagus itu tidak benar. Filsafat merupakan salah satu musuh iman. Kenapa? Karena filsafat itu hidup berdasar pemikiran, bukan berdasar kebenaran Allah. Orang hidup oleh iman itu hidup berdasar kebenaran Allah. Percaya sekalipun belum melihat karena firman Tuhan sudah berkata duluan. Itu yang kita harus kerjakan sebagai orang Kristen. Kalau engkau mau teguh di dalam Kristus, engkau harus hati-hati dengan filosofi, filsafat, motivasi, kata-kata motivasi yang kadang menjauhkan kita dari hidup oleh iman. Tidak selalu yang masuk di akal, itu tidak bisa kita percayai, saudara. Jangan nunggu masuk akal dulu. Iman itu tidak masuk akal, karena itu masuknya di roh saudara. Akal kita itu sebesar otak manusia yang cuma sekepal tangan konon katanya. Mana mungkin bisa menampung kebesaran Allah. Tapi kalau engkau menampung itu di dalam rohmu, iman itu di dalam rohmu, maka kau akan menampung seluruh kebesaran Allah. Sehingga hal-hal yang mustahil pun menjadi mungkin dalam hidupmu. Engkau rindu mengalami kesembuhan, dokter sudah angkat tangan. Kalau engkau percaya, Yesus yang menanggung penyakit kita. Waktu dia mati, yang pertama disebut dia menanggung penyakit kita. Masih ada kesembuhan ilahi sampai hari ini. Terima dengan iman pagi ini karena engkau percaya Yesus, bahwa penyakitmu sudah dibayar oleh Yesus. Di dalam nama Yesus kiranya kesembuhan ilahi terjadi pagi ini. Mari kita kembali ke ayat tema tadi, saudara. Dan saya akan tutup. Mari kita memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Ada satu lagu sebelum saya baca ayat tema sebagai penutup. Ada satu lagu yang sejak saya kecil saya dengar dan setiap kali itu terngiang. Hati saya tersentuh. Ada lagu begini, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari saudara kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah
karena dunia ini. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati pagi ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus dilukai supaya kita sembuh. Yesus dihukum supaya kita selamat. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau teguh di dalam Kristus. Karena Yesus itu Tuhan, Yesus itu satu-satunya jalan, dan di dalam Yesus ada kekekalan yang membawa kami kepada keselamatan. Karena dosa kami diampuni. Pagi ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Melalui roti dan anggur atau minuman yang kami gunakan untuk perjamuan kudus. Kami mengakui bahwa tubuhmu dan darahmu telah diserahkan bagi kami. Kami mau menerima karyamu dengan iman. Bahwa oleh bilur-bilurmu kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengambil roti dan anggur ini, sucikan hati kami. Kami mau mengampuni. Kami mau membuang semua kepahitan dari hati kami. Supaya kami bisa menerima pengampunan Kristus dengan sempurna. Karena kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Saudara, mari kita angkat roti atau apapun yang dipakai sebagai pengganti roti perjamuan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau saudara mengakui bahwa ini roti yang kita pecahkan pagi ini, menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus, kami percaya tubuhmu telah diserahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau dilukai supaya aku sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari kepahitan, sembuh dari luka. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga, sesudah makan, Yesus mengambil cawan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Saudaraku, percayakah bahwa cawan yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan, menebus, dan memeteraikan hidup kita. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darahmu menjadi meterai perjanjian yang baru. Engkau mati sekali dan menanggung dosa kami untuk selama-lamanya. Terima kasih karena kami telah dibeli, kami disucikan, kami dimurnikan, dosa kami dihapuskan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pagi ini. Di akhir ibadah ini, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik jalan keluar, kesembuhan. Biar itu terjadi dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada mukjizat,
ada kesembuhan, tanda-tanda dan mujizat yang menyertai untuk meneguhkan firman-Mu. Biar terjadi pagi ini di dalam nama Yesus. Kami juga bertobat kota dan bangsa kami, supaya pengampunan Tuhan tercurah terus. Ampuni dosa dan kejahatan kami, yang mungkin sudah naik ke hadirat Tuhan sehingga begitu banyak bencana. Kami mohon anugerah-Mu tercurah, pengampunan-Mu tercurah. Ampuni mulai dari pemerintah, pemuka agama, sampai rakyat jelata maupun orang awam. Kami berdoa supaya pengampunan Tuhan tercurah. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami telah berdosa kepadamu melalui hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak taat, hidup yang jahat, hidup yang tidak mengasihi sesama, hidup yang egois, hidup yang najis. Kami minta ampun pagi ini. Terima kasih Tuhan, lindungi kota dan bangsa kami dari semua ancaman bahaya, baik bencana maupun perpecahan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Curahkan berkat-Mu bagi umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selalu